Shalom, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji UKIN PPG 3 tahun 2025. Perkenalkan nama saya Tri Estiani Patibang, NIP 25010613775, mahasiswa PPG dalam jabatan PPG BED ketiga tahun 2025 di YKN Manado, bidang studi pendidikan agama Kristen. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SMP Negeri 32 Makassar, Kelurahan Laikang, Kecamatan Beringkanaya, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video pembelajaran ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 SMP dengan materi meneladani Yesus dalam pengampunan. Dengan ini, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji UKIN BED ketiga tahun 2025 agar memberikan arahan dan petunjuknya demi kesempurnaan praktek yang saya buat ini. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan seluruh guru pamong dan seluruh tim penguji UKIN PPG BED ketiga tahun 2025, saya mengucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke, semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita belajar, satu orang pimpin kita dalam doa dan menyanyi. Siapa yang mau? Oke, Fitri, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita nyanyikan satu pujian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. 1, 2, 3. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan belajar. Tuhan tolong berkati kami, semoga belajar hari ini kami bisa mengetahui apa yang baik, apa yang tidak Tuhan. Doamu, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Fitri. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Queen, Lovely. Sekarang kita belajar. Coba buka bukunya. Siapkan halaman 32 dan buka Alkitabnya di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Anak-anak, bayangkan kalian punya mainan kesayangan. Siapa punya mainan kesayangan? Oke. Suatu hari teman kalian tidak sengaja merusaknya. Apa yang kalian rasakan? Sedih, apalagi? Kecewa. Apalagi? Jengkel. Lalu apa yang kalian lakukan jika temanmu itu datang sungguh-sungguh minta maaf? Apa yang kalian lakukan? Benar. Oke, dimaafkan ya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang kasih? Nah, hari ini kita akan belajar salah satu bentuk kasih yang paling hebat, yaitu mengampuni.
Seperti yang diajarkan siapa? Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya itu kita speaking dulu ya. Semua konsentrasi ya. Kalau ibu bilang haleluya, berdiri. Kalau ibu bilang puji Tuhan, duduk. Siap ya, semua konsentrasi ke depan, semua pandangan ke depan. Puji Tuhan. Konsentrasi semua. Oke, konsentrasi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, semua konsentrasi. Sekarang kita akan belajar. Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama, alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kedua, menjelaskan alasan manusia. Ketiga, menjelaskan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa dan pengalaman siswa dalam memaafkan sesama. Keempat, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan minta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Ini ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya itu kita akan lihat cuplikan video tentang mengampuni. Semua perhatikan ke depan. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Kalau ini apa aku tahu? Aku udah bilang selalu jangan. Sudah, Pak. Kalian rusak mainanku ya? Bukan itu aja. Jam makan es-krimku, jam-jam masuk kamarku, dan jalan-jalan ke nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahan? Nggak percaya, dan aku mau dipikir. Ya, susah kan punya kesalahan sendiri. Tapi, kamu bisa sama. Kamu apa yang lakukan kalau kita bisa maaf? Yesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan memaafkan. Sofia, apa artinya mengampuni dengan memaafkan? Oke, apa kesan yang kamu dapat dari cerita cuplikan yang baru kalian dengar? Yang kalian lihat? Siapa yang bisa? Ya, Dea, silakan berdiri. Dalam cerita itu tentang saling memaafkan. Oke, berarti cerita mengampuni ya, berhubungan dengan pelajaran kita ini hari. Nah, jadi cerita itu menceritakan kita harus memaafkan siapa? Sama siapa? Manusia. Siapa saja yang kita maafkan? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Nah, sebelumnya itu mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8
ayat 1 sampai 11. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Nathan. Silakan. Perempuan yang berzina. Ya, silakan. Pagi-pagi benar dia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini terbantah basah ketika dia sedang berbuat zina. Musa dan dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini tentang kisah siapa? Tentang siapa? Kisah firman Tuhan ini tentang kisah siapa? Yesus dan perempuan yang berzina, perempuan berdosa ya. Ibu mau tanya, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Siapa bisa? Ya, silakan, Princess. Contoh dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 adalah Yesus dan seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta orang-orang yang datang kepada Yesus. Oke, tokohnya yang baru-baru temanmu sudah sebut ya. Siapa saja itu? Yesus dan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Siapa lagi? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu bertanya lagi yang kedua, mengapa perempuan itu mau dilempari? Dalam firman Tuhan ini mengapa perempuan itu mau dilempari batu? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Alicia. Jadi diselamatkan oleh Yesus dari hukuman mati yang diancamkan kepadanya oleh para pemimpin Yahudi. Oke, 100. Berarti Tuhan Yesus ingin selamatkan perempuan itu ya. Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu? Siapa bisa jawab? Oke, silakan. Oke, berarti Tuhan Yesus memberikan kesempatan sama perempuan yang berdosa itu ya. Berarti Tuhan Yesus mengampuni ya. Oke. Pernah merasa begini, kalian punya tas enggak? Punya ya, anak sekolah pasti punya tas. Misalnya dalam tas itu isinya apa? Batu. Berat enggak? Kalau dibawa bagaimana? Capek, sakit, apalagi? Tidak nyaman. Ya, tidak bebas. Begitu juga ini tas ransel yang di depan ini yang kamu lihat. Tas ransel diibaratkan seperti tas kehidupan kita. Kalau kita isi yang tidak baik di dalam tas itu, akan berat. Hasilnya capek, berat, tidak bebas dibawa kemana-mana. Sama dengan tas ransel kehidupan kita. Kalau kita menyimpan amarah dan sakit hati itu seperti bawa tas dan ransel penuh batu itu kemana-mana, itu tidak rasa nyaman. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengisi tas kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Kenapa mengampuni itu susah? Kenapa kira-kira mengampuni itu susah? Karena rasa tidak adil. Kita terlalu disakiti. Kita gengsi atau kita takut dianggap lemah. Terus kita takut inilah mengapa mengampuni itu susah. Kenapa ya? Ini semua yang di depan kamu lihat, rasa tidak adil, kita terlalu disakiti, kita gengsi atau takut dianggap lemah, kita takut akan disakiti lagi. Itu yang membuat kita kenapa susah untuk mengampuni, ya. Jika kita tidak mengampuni, ada apa? Jika kita tidak mengampuni, ada apa? Ada sukacita, ada beban. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, yang baik-baik jadi hilang. Ya,
hati kita bagaimana? Jadi keras, penuh curiga karena tidak mau mengampuni. Terus kita hubungan tak dengan siapa manusia bagaimana? Menjadi rusak. Hubungan tak dengan teman juga menjadi menjadi rusak. Hubungan tak dengan saudara juga jadi rusak. Dengan sahabat jadi rusak. Dengan orang tua juga rusak. Dengan tetangga juga jadi rusak kalau kita tidak mau mengampuni. Terus hubungan tak dengan Tuhan bagaimana? Terhalang. Kalau kita tidak mengampuni, hubungan tak dengan Tuhan terhalang. Doa tak terhalang. Dan kita berdoa itu rasanya hambar. Karena kita tidak mau mengampuni. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya berkelompok ya, dikerja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita kerjakan LKPD-nya. Saya akan bagikan. Semua aktif ya, kerja ya. Oke, nanti dipresentasikan di depan ya. Bagi. Ayo. Iya, ini nih. Ayo. Oke. Itu yang maju. Ayo. Ya. Pas saya dulu. Cari aja Pak. Silakan. Berapa lagi selesai? Sudah? Cepat. Cepat. Oke. Satu ambil sini untuk dianukan dipresentasikan. Oke, maju kelompok 1, kita presentasikan. Silakan kelompok 4. Oke, silakan. Coba simak semua. Perhatikan ke depan. Ya, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Natalia. Saya Alicia. Saya Firman. 1. Dalam periode tersebut, orang-orang Farisi dan ahli Taurat memilih menghukum manusia yang berdosa. Menurutmu, apa alasan mereka melakukan itu? Jawaban kita, karena perempuan itu berzina. Yang kedua, menjadi berkata, siapa di antara kamu yang berdosa? Hendaklah dia yang berusaha menempatkan balik kepada perempuan itu. Apa maksud perkataan ini? Karena meskipun orang yang tidak berdosa, semua orang mempunyai dosa yang berlari. Mengapa pada akhirnya tidak seorang
teman dari lalu bersama tapi sekarang saya tidak pernah kalah dengan siapa yang dan nomor terakhir dari Tuhan Yesus dalam Kristus. Apa tiga alasan utama mengapa yang sama agar hati tidak senang yang kedua Oke, satu. Silakan duduk kembali. Ya, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo, silakan. Hasil percaya. Oh. Yesus berkata, barang siapa dan kamu tidak berdosa, sedangkan dia pertama melemparkan batu kepada orang itu. Apa maksud perkataan Yesus? Karena manusia dia yang tidak berdosa dan pasti berdosa juga. Apakah lagi yang saya selalu bilang dan saya selalu makan, tetapi mereka tidak selalu menjaga waktu saya dan selalu mengalih saya. Saya selalu yang disebutkan ini karena jika sama mengatakan tidak berbeda supaya hubungan kita tidak teman. Yang kedua supaya hubungan kita dengan Tepuk tangan, tepuk tangan. Allah tidak supaya kita bebas. Oke, terima kasih kelompok 2. Semua kelompok jawabannya benar semua. Tidak ada yang salah. Ya. Terima kasih semua sudah presentasikan hasilnya. Yesus adalah guru yang terbaik dalam hal mengampuni. Yesus adalah teladan yang sempurna untuk kita. Mari kita lihat ada 3 teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Apa saja teladan yang luar biasa Tuhan Yesus berikan? Dalam Lukas 23:34, ya Aba, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Poin penting dari Lukas 23:34 ini, yang pertama tentang doa Bapa kami, yang penting adalah pengampunan itu jalan 2 arah. Kita memberi karena kita sudah menerimanya. Yang kedua apa? Pernyataan Petrus. Harus berapa kali kan aku mengampuni? Berapa kali? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya poin penting di sini adalah mengampuni itu gaya hidup, bukan hitung-hitungan. Maksudnya kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, itulah gaya hidup kita itu harus mengampuni kepada siapa saja. Yang ketiga, Tuhan Yesus di kayu salib, di atas kayu salib, bilang apa? Ya Aba, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Poin penting dari sini apa nak? Mengampuni tanpa syarat. Bahkan sampai disakit pun paling parah.
Berarti kita harus mengampuni, tidak ada syarat-syaratnya. Saya mengampuni karena dia ini begini, dia begitu. Tidak ada ya. Namanya mengampuni tanpa syarat berarti tidak ada hitungan. Nah, ada 4 langkah praktek mengampuni. Apa saja 4 langkah yang praktek mengampuni? Kita akui ya. Oke, yang ketiga, tempat serahkan bebanmu kepada Tuhan sendiri. Nah, ini harus belajar mengampuni. Nah, kesimpulan pelajaran kita tentang meneladani Yesus dalam mengampuni apa? Yang pertama, simpan batu amarah. Oke, kedua, mengampuni adalah hadiah terbaik untuk dirimu sendiri. Ketiga, hiduplah dengan hati yang ringan, bebas, dan penuh damai. Nah, berarti kita harus lepaskan beban. Seperti tas ransel yang tadi ya, diisi dengan hal-hal yang baik. Tas kehidupanmu diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, mengampuni itu hadiah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, untuk dirimu. Ya. Terus yang ketiga, hiduplah dengan hati ringan, beban, bebas dari damai. Ada damai sejahtera, ya. Ada damai sejahtera. Nah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekarang kita kuisis ya. Tulis kodenya 363696. 363696. Silakan bergabung, mulai. Tulis namanya. Oke, gabung. Silakan bergabung. Ya, sudah masuk semua ini. Natalia, Alicia, Dea, Efron, Aldo, Nisya, Upli, Yudi. Oke? Sudah masuk semua? Sudah ya? Ya, mulai. 3, 2, 1. Go. Silakan. Sama paling cepat. Ayo. 5 soal. Aldo sudah selesai, Ceril. Apa lagi? Masih ada kerja tuh, cepat. Siapa yang belum? Oke, sedikit lagi. Sudah semua? Siapa yang belum angkat tangan? Cepat. Masih ada 100, cepat. Nah, ini dia. Siapa juara 1? Aldo 7F. Aldo juara 1. Ceris juara 2. Wah, ini semua ini. Nah, ibu kasih hadiah. Yang juara 1 maju ke depan. Nanti bagi di kelompoknya ya. Juara 2. Siapa juara 2? Juara 2 siapa? Oke, bagi di kelompoknya. Oke. Terima kasih. Nanti lagi kita bermain ya. Belajar pelajaran. Nah, saya mau bertanya, hari ini kalian sudah mengerti pelajaran hari ini? Sudah. Nah, persiapan untuk minggu depan kita belajar di bab 4. Nanti ya. Tutup dalam doa. Siapa yang mau pimpin? Oke, Alicia silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah belajar yang diajar oleh Budi. Terima kasih atas berkat-Mu sudah mengumpulkan kami di kelas ini. Sekarang kami ingin kembali ke kelas masing-masing, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati semua.